Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Seperti biasa sebelum pertandingan ada konferensi pers. Ya gua kebetulan lagi ada kegiatan di luar dan gua sempatkan untuk membahas terkait dengan konferensi persnya. Seperti biasa sumber gua ambil dari Manchester Evening News. Jadi Erik ten Hag ini memberikan beberapa keterangan dan juga informasi sebelum pertandingan di City Ground antara tuan rumah Nottingham Forest menghadapi Manchester United. Pertama terkait dengan kabar tim, ya seperti ketika menghadapi Aston Villa, pemain seperti Mason Mount, Casemiro dan juga Lisandro Martinez, Tyrell Malacia dan juga Harry Maguire ini belum bisa tampil. Tanggal yang diperkirakan, tanggal yang diharapkan masih tetap sama, akan terjadi di bulan Januari, tepatnya di tengah bulan. Jadi kalau dari sini ya skuadnya kalau menurut gua sih secara dengan amatiran masih akan sama seperti ketika Manchester United terakhir kali bertanding di Old Trafford menghadapi Aston Villa. Jadi termasuk juga Mason Mount yang ada beberapa foto ya kan, dia sudah berlatih secara mandiri, tapi ternyata situasinya masih belum siap ya untuk sang pemain diturunkan di pertandingan. Mengenai previewnya, sang manajer ini memiliki gambaran mengenai Nottingham Forest. Dengan mereka Anda melihat ada reaksi dengan manajer baru yang baru masuk. Anda bisa melihat ada spirit yang baru dan kita harus siap dengan hal tersebut. Ini tentu saja selalu tentang kita ya, bagaimana kita bisa mewaspadainya karena mereka ini memiliki spirit yang bagus. Tentu saja mereka membangun percaya diri, tapi ya kita juga sudah melakukannya di pertandingan terakhir tentu saja, dan kita harus melanjutkan penampilan kita di pertandingan sebelumnya. Jadi sang pelatih ini manajer melihat betul kalau memang ada perubahan situasi di Nottingham Forest dengan masuknya Nuno Espirito Santo. Gue sudah singgung juga di preview kalau di 2 pertandingan terakhir sekali menang sekali kalah. Mereka kalah di kandang sendiri menghadapi Bournemouth, tapi ketika itu mereka bermain dengan 10 pemain. Dan walaupun mereka bermain dengan 10 pemain, mereka mampu menciptakan 2 gol. Dan terakhir di St. James Park mereka bahkan berhasil menggulingkan tuan rumah, di mana situasinya luar biasa ya. Selain menghadapi tekanan tuan rumah, mereka juga tertinggal dulu sebenarnya di pertandingan tersebut. Jadi memang ada spirit yang sedang bagus-bagusnya nih di kubu Nottingham Forest, dan ini harus diwaspadai. Erik ten Hag juga ditanyakan terkait dengan Ineos. Dia mengatakan seperti Anda katakan, kalau jadwal ini sangat ketat dan saya tidak memiliki waktu ya sejauh ini untuk berbicara dengan Ineos, tapi itu akan terjadi. Saya sangat menantikannya. Mereka ingin bekerja sama dengan saya ingin bekerja sama dengan mereka. Jadi kita akan mengadakan pembicaraan, kita akan mengadakan pertemuan, dan kita akan melihat. Ya, jadi disinggung bagaimana situasinya. Dan menurut gua dari Ineos sendiri harus menjelaskan dulu ya, artinya membuat jelas situasi, siapa yang akan jadi CEO, siapa yang akan jadi direktur dan juga lain-lain. Dan komponen-komponen inilah, instrumen-instrumen inilah yang menurut gua nantinya akan berbicara dengan sang manajer Erik ten Hag. Terkait dengan tantangan ya, yang tetap sama walaupun ada investasi yang berbeda. Saya fokus dengan pertandingan sejauh ini. Jadi saya mengatakan tidak untuk diskusi-diskusi terkait dengan hal tersebut. Di saat ini saya tidak ingin ada gangguan. Di beberapa hari ke depan, pekan ke depan, ini akan menjadi waktu untuk kita, dan setelahnya kita akan mengetahui lebih banyak lagi. Saya pikir ini hal yang bagus, ini sangat positif, dan saya sangat menantikan untuk bekerja sama secara bersama-sama dengan Ineos ya. Ineos ingin bekerja dengan saya di struktur ini, dan saya ingin juga bekerja dengan mereka. Kita selalu ingin untuk menang, dan tidak peduli siapapun pemimpinnya ya, kita selalu ingin menang, dan kita ditunjuk di sini di area ini, dan kita butuh kultur kemenangan ya. Sekali lagi, tidak peduli siapapun pemimpinnya, artinya siapapun yang menjadi bosnya, tetap kemenangan itu yang diincar. Tapi tentu saja pemilik baru ini bisa memberikan inspirasi terhadap Anda ya. Menurut gue nih hal yang ya
dibilang tidak ada pengaruhnya, tentu saja ada, karena memang inspirasi itu datangnya dari atas ke bawah. Dan kultur di klub ini tentu saja masih tetap sama, yaitu adalah mengincar kemenangan, mengincar gelar. Hanya saja menurut gue yang harus diatur ya bagaimana struktur ini juga harus diatur, membentuk sebuah klub sepak bola yang memang menuju ke arah kemenangan. Selama 10 tahun terakhir ini menurut gue arahnya tidak jelas, mungkin lebih ke komersial ya, bukan ke prestasi, dan ini yang harus diperbaiki. Manchester United juga berbicara terkait dengan pemanggilan Andre Onana. Apakah dia bisa tersedia ketika menghadapi Wigan? Ini situasi yang sedang kita bicarakan. Kita memiliki hubungan yang bagus dengan semua federasi sepak bola. Ini juga tentang Sofyan Amrabat dan juga Hannibal Mejbri. Ya, gue sudah singgung juga kan di konten sebelumnya kalau ada kemungkinan memang Andre Onana dan juga Sofyan Amrabat ini akan memperkuat negaranya masing-masing di Piala Afrika. Tapi dari situasi skuad, gue melihat memang sudah diatur untuk ada backup di sana ya. Dan Erik ten Hag pun juga tidak pernah meragukan Højlund. Saya percaya dia, saya tahu dia bisa. Gol-golnya di Champions League ini menunjukkan kalau dia mampu. Dan sebagai seorang pemain muda yang telah ditunjukkan juga ya penampilannya ketika menghadapi Austria dan juga Italia. Jadi gol pertama kemarin itu akan memberikan rasa percaya diri dan dia akan mencetak lebih banyak gol dari titik ini ya. Gue harapkan demikian, walaupun belum ada jaminan juga dari. Gue berharap dia ada cara bermain yang berbeda, kepercayaan diri, bisa membawa permainan yang berbeda, artinya di atas lapangan kontrol bolanya lebih bagus, positioningnya lebih bagus juga, instingnya juga lebih bagus, dan tentunya juga finishingnya ya ketika dia mengalami atau mendapatkan peluang. Mengenai titik balik atau titik benchmark, katakanlah demikian ya, standar ketika menghadapi Aston Villa, kita telah membuktikan walaupun memiliki banyak kemunduran ya, tidak banyak tim yang bisa menghadapi banyak kemunduran seperti yang kita lakukan. Poin-poin yang kita miliki saat ini tentu saja tidak memuaskan, tapi Anda tetap harus puas. Ketika Anda memiliki semua pemain kembali, skuad ini akan tambah kuat lagi. Menghadapi Liverpool, menghadapi Arsenal, menghadapi Aston Villa, mereka adalah 3 tim teratas di liga. Kita bisa sejajar, kita bisa bermain secara sama ya. Jadi kita sebenarnya ini bisa mengalahkan semua tim di sini. Kenapa hasil menghadapi Aston Villa ini berbeda? Sekali lagi ini menunjukkan kalau skuad ini strong. Kita bisa, atau skuad ini kuat ya. Kita bisa berkompetisi, kita bisa melawan secara sama rata ya, menghadapi tim-tim terkuat di liga ini. Ketika pemain-pemain terkuat dari kami kembali, tentu saja kita akan memiliki mental yang lebih bagus lagi. Ya, jadi itu tadi dari sang manajer, ada update ya, pemain kurang lebih akan sama, dan sangat berharap banget dari pertandingan kemarin menghadapi Aston Villa kalau ini bisa menjadi titik balik. Gua harapkan juga demikian, karena seperti kita ketahui Sobat Football nanti juga sering berkomentar bagaimana inkonsistensi. Satu pertandingan tampil bagus, lainnya tampil jeblok. Tampil bagus lagi, lalu tampil jeblok. Dan di liga, di kompetisi liga, tentu saja hal seperti ini nih nggak bagus ya. Untuk bisa mendapatkan posisi yang bagus juga di papan klasemen, poin-poin yang bisa dikumpulkan secara maksimal, tentu saja konsistensi dari hasil ini yang dibutuhkan. Dan gue harapkan itu yang bisa ditunjukkan nanti di City Ground, walaupun ini bukan tugas yang mudah. Sekali lagi gue ingatkan, ini bukan tugas yang mudah. Sang tuan rumah pun juga sedang dalam situasi yang super positif. Mereka tentu saja juga ingin ya untuk menghantam Manchester United, dan mereka sudah punya modal untuk melakukannya. Tinggal bagaimana tim asuhan Erik ten Hag ini juga bisa bereaksi balik di atas lapangan dengan lebih baik lagi. Kurang lebih demikian Sobat Football United. Seperti biasa, kalau ada saran komentar bisa drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.